Semua, di video kita kali ini kita akan coba buat untuk fitur delete follow-nya atau unfollow user. Nah, untuk fitur unfollow user-nya sendiri, mungkin fiturnya bakal seperti ini. Jadi kita hapus dulu data dari follow-nya, yaitu berdasarkan following ID dan juga follower ID. Dan kita ubah di usernya, yaitu kita kurangi satu nilai dari following account dan juga follower account. Dari user yang memfollow dan juga user yang di-follow. Nah, contohnya kalau di Instagram, nah contoh di sini following saya itu 184. Nah, kalau saya unfollow Mark contohnya, kita batal mengikuti. Otomatis ini following saya bakal berkurang kalau saya reload. Nah, di sini berkurang 1 jadi 184. Dan di dalam makro bar sendiri itu bakal berkurang juga 1. Ini saya follow lagi. Nah, kemudian kita coba buat nih sekarang eksekusi untuk fitur followingnya. Jadi fitur yang akan kita buat itu kita hapus dulu yang ada di sini, kemudian kita update data dari usernya. Nah, kita langsung masuk ke dalam codingan. Pertama, di sini kita buat dulu untuk rutenya di follow. Kita buat follow router. Kita gunakan method delete karena kita ingin delete datanya. Dan untuk bagian parameternya kita masukkan di sini, yaitu user yang kita ingin unfollow. Ini unfollow user ID. Nah, mungkin seperti ini, lumayan panjang. Kemudian out middleware. Dan kita buat untuk fitur unfollow usernya. Kita buat di follow controller. Ini kita minimize dulu. Kita buat fungsinya export cons unfollow user account asing. Kita buat request dan respon. Kemudian untuk fitur pertama di sini, kita coba get dulu nilainya. Di sini cons, kita ambil parameternya dulu dari request parameter. Berarti di sini kita ambil parameternya yaitu unfollow user ID dari request params. Kemudian kita ambil data user kita. Di sini untuk current user ID. Nah, kita ambil dari request user ID. Kemudian kita cek dulu apakah yang kita follow ini datanya ada atau tidak. Kita bisa buat cons user unfollow. User yang kita unfollow, kita buat di sini wait prisma titik. Berarti kita cek di dalam usernya apakah data user yang kita unfollow ini ada atau tidak. Kemudian find unique where di mana ID berdasarkan tipe data number unfollow user ID dari parameternya. Kemudian di sini kalau datanya tidak ada, if jika tidak ada data user unfollow, maka kita return respon dengan status 404 JSON. Di sini kita kasih pesan saja, simple user tidak ditemukan. Nah, kemudian di bawahnya kita coba buat try and catch. Nah, jika terjadi error, kita coba tampilkan errornya. Sini respon dengan status 400 titik atau 500 titik JSON. Kita kasih pesan server down. Nah, kemudian kita log juga datanya. Apakah datanya ada atau tidak errornya. Error. Dan kita coba tampilkan juga errornya di sini. Error. Kemudian di try-nya, kita tinggal buat fungsinya untuk delete follow user kita berdasarkan dua kondisi tadi. Nah, sini berarti wait prisma titik follow titik delete. Kita delete berdasarkan dua kondisi. Kondisi pertama berdasarkan following ID dan follower ID-nya.
Berarti sini follower ID dan following ID. Yang mana follower ID-nya? Follower ID nilainya itu berdasarkan number unfollow user ID. Nah, kemudian untuk following ID-nya, following ID ambil dari number, yaitu current user ID. Nah, jadi kondisinya seperti ini. Kita delete datanya berdasarkan kedua kondisinya. Kemudian tahap selanjutnya kita update nilai di dalam usernya, yaitu kita kurangi followingnya dan juga follower count-nya. Nah, berarti di sini kita buat komen saja dulu, update count user, following, dan follower. Nah, di sini kita tinggal lakukan wait, Prisma, titik user, titik update, kita update nilainya, di mana ID-nya adalah current user ID. Nah, berarti untuk current usernya ID-nya ini yang kita coba kurangi itu yang bagian following count-nya, yang ini yang kita kurangi. Nah, berarti di sini data titik 2 following count titik 2 decrement kita kurangi 1. Nah, kemudian untuk followernya, nah ini kondisinya kita buat untuk unfollow user ID. Untuk ID-nya kemudian di sini kayaknya kita buat dia number. Kita buat ya, kita konversi nilainya jadi tipe data number. Dan di sini kita ubah bagian follower count-nya. Follower count jadi decrement 1. Nah, terakhir kita tinggal buat untuk respon suksesnya. Di sini respon dengan status 201 atau 200, oke. JSON, kita kasih pesan message user berhasil di unfollow. Oke, kita buat saja pesannya kayak gini karena datanya kita tidak bisa ambil data karena kita sudah hapus datanya. Jadi kita tampilkan saja berupa message, yaitu user berhasil di unfollow. Nah, ini kita tinggal daftarkan di follow routernya, yaitu fungsi yang kita buat tadi, yaitu follow, unfollow, user account, dari controller kita, yaitu follow controller. Nah, ini kita coba langsung testing. Kita masuk ke Postman, tapi sebelum itu kita cek dulu ada error atau tidak di terminal. Masih aman terminalnya, tidak ada error. Selanjutnya kita masuk ke Postman, kita ambil token dulu. Kita ambil tokennya. Kemudian kita buat request baru. Sini request. Nah, dengan nama unfollow user. Dengan method yaitu delete. Kita buat di sini http localhost. Metodenya delete. Dan untuk URL-nya sini follow slash. Kita masukkan untuk ID-nya sekarang. Nah, ID yang kita ingin hapus following-nya. Nah, kemarin itu kan berarti di sini yang kita masukkan ID-nya yaitu ID 2, yaitu Budi yang kita ingin unfollow. Berarti di sini kita masukkan ID-nya 2. Nah, kita coba send langsung, mudah-mudahan berhasil. Oke, authorization, lupa masukkan token. Bearer token. Send. Server down. Nah, ini ada error, kita cek di codingan kita. Errornya itu bagian argumen kondisinya follower dan juga following ID. Nah, berarti berdasarkan kondisi yang kita buat di sini. Yang ini berarti. Kita cek dulu.
Di sini karena kita belum buat kondisi while-nya. While. Nah, following ID dan following ID-nya kita masukkan di while-nya berdasarkan kondisi. Nah, ini kita coba lagi testing. Kita lakukan send. Oke, user berhasil di unfollow. Kita cek di dalam database. Bagian follow-nya kita reload. Nah, ini following-nya terhapus untuk table follow. Dan di table user kita cek untuk following account-nya. Oh, di sini kita ada salah di bagian follow-nya. Malah yang ini berkurang ya. Yang bagian Budi masalahnya. Nah, di sini kita coba buat manual dulu, buat lagi jadi 0. Ini kita buat lagi jadi 0. Nah, kemudian kita coba follow lagi Budi ini. Karena ternyata ada yang salah di code kita. Di follow dulu. Di sini kita follow ulang lagi. Follow-nya sudah jalan. Kita berhasil memfollow ulang user Budi. Kemudian kita cek dulu codingannya untuk delete-nya. Sini kayaknya ada yang salah di kondisi update kita. Yang ini. Oke, kondisinya itu yang salah di sini. Kita belum ubah jadi follower count. Jadi follower count-nya yang berkurang 1 dari user yang kita unfollow. Tapi kalau di current user kita atau user yang kita gunakan login, following count-nya yang berkurang. Nah, ini kita coba delete ulang lagi. Kita cek dulu di database. Refresh. Ini sudah ada untuk following count-nya juga, following count-nya dan juga follower count-nya, dan di bagian follow juga sudah ada. Kita coba hapus. Masuk ke Postman, kita jalankan fungsi delete-nya. Send. User berhasil di unfollow, kita cek di database. Nah, delete-nya berhasil, kemudian untuk update usernya. Dan sini kembali 0 semua. Dari user yang nggak unfollow, following-nya berkurang, dan user yang diikuti itu follower-nya berkurang. Nah, jadi sini kita sudah berhasil untuk buat fitur unfollow dari usernya. Di video berikutnya kita akan coba buat fitur yaitu untuk random usernya ini. Kita buat di bagian kanannya yaitu random user yang bisa kita tampilkan. Yaitu limitnya 5 user yang bisa kita tampilkan di sini untuk di follow atau tidak. Nah, jadi jika yang ditanyakan silahkan masuk ke Discord yang linknya ada di pin komen. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. See you next video. Have a nice day and bye.